Matinya mangrove di kawasan Poka menjadi perhatian bagi Dewan Pimpinan Pusat Ikapati, sehingga DPP Ikapati membentuk tim untuk menelusuri penyebab matinya mangrove di kawasan Poka Ambon. Ahli lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Patimura Jusmi Dovis Putuhena mengatakan, ketika bersama tim turun di lokasi matinya mangrove, tim mengambil sampel di substrat. Dikatakannya, substrat merupakan tempat berpijak tanaman mangrove. Sasaran dari substrat ini adalah untuk mengetahui sejauh mana substrat tersebut terkandung minyak. Ia mengungkapkan penemuan itu tidak menjudge kepada pihak manapun. Dikatakan, pengambilan sampel sedimen itu di kedalaman berkisar 40-70 cm, diambil setiap 15 cm untuk satu sampel yang akan diuji nanti. Menurutnya, dari pengamatan terlihat jelas bahwa substrat ini terkandung banyak minyak. Dari sampel ini, nantinya akan direkomendasikan dan diuji pada laboratorium yang terakreditasi. Sampel yang kita ambil adalah sampel di substratnya. Substrat itu kan salah satu tempat berpijaknya akar mangrove. Nah, substrat ini yang kita ambil itu yang pertama dengan sasaran ingin mengetahui sampai sejauh mana substrat tersebut terkandung minyak. Jadi kami tidak menjustifikasi mana-mana, cuman tadi kita coba mengambil sampel sedimennya ya. Untuk sampel sedimen itu ada yang berkisar antara 40 sampai 70 ya, 80 untuk kedalaman cm ke dalam ya. Nah, kita ambil setiap 15 cm ya. Kita bagi dia setiap 15 cm merupakan satu sampel. Kita akan uji apakah ada minyak atau tidak. Memang kami tidak menjustifikasi ya, tetapi hasil pengamatan secara visual tadi itu terlihat jelas bahwa minyak sangat banyak. Minyak sampai dalam sedimen pun banyak. Nah, itu kalau dari kasat mata ya, visual. Tetapi nanti kami akan uji secara jelas di laboratorium. Kami akan merekomendasikan untuk mengujinya di laboratorium yang terakreditasi. Sebagai tim independen kami tidak mau memeriksanya. Kami akan menguji tekstur maupun menguji kadar minyak, dan juga ada kandungan logam berat. Ada beberapa logam berat yang akan kita kaji, karena logam berat ini juga dia akan berpengaruh pada pertumbuhan mangrove dan bisa menyebabkan kematian. Itu sasaran kami tadi ambil sedimennya. Kalau hasil yang akan kita temui ya, yang setelah kita analisa dapat hasilnya, kita akan membahas, kita akan meramunya, dan kita akan memberikan suatu kesimpulannya apakah memang mengandung minyak atau tidak ya, kan itu harus adalah hasil laboratorium. Kalau memang ada mengandung minyak, kita tidak akan menjustifikasi asalnya dari mana ya, tapi kita akan berbicara ada minyak di sini. Nah, kalau misalnya ada minyak, kita akan mencari ya katakanlah teknologi yang tepat guna atau teknologi ya tinggi gitu ya. Bagaimana untuk menyelesaikannya? Misalnya pakai bioremediasi, pakai bakteri atau pakai apa yang bisa menyelesaikannya. Nah, kalau misalnya ada bakteri yang bisa menyelesaikan, dia makan hidrokarbonnya. Kalau itu dimakan kemudian itu menjadi bersih, ya welcome ya. Kemudian kita bisa coba menyelesaikan. Tetapi kalau misalnya teknologinya tinggi, kemudian biayanya mahal, nah itu perlu dipertimbangkan. Karena untuk menyelesaikan minyak yang ada di dalam substrat itu kan luar biasa Pak. Butuh waktu lama, butuh teknologi dan macam-macam tadi, yang pada akhirnya kan berat. Nah, kalau ini memang berat, berapa tahun sih kira-kira untuk kita menyelesaikannya? Tidak usah ditanam dulu lah. Kita tidak usah bicara tanam. Kalau yang ada kita jaga, semoga tidak mati lagi. Tapi kalau mati, mending kita tidak usah tanam dulu. Kita selesaikan dulu beban pencemar yang ada di dalam substrat itu. Kalau itu sudah selesai, baru kita bisa tanam. Tetapi kalau tidak, ya saya tidak tahu ya, apakah ada kebijakan lain, mending dijadikan areal yang lain. Saya tidak tahu, nanti kita diskusi ya. Itu mungkin kewenangan ketua tim atau kita kewenangan bersama, kita akan melakukan diskusi bersama. Yang penting kita dipercayakan oleh teman-teman Ikapati untuk melakukan kajian ini. Lanjut Putuhina, nantinya dari hasil analisa akan dibahas dan diramu serta memberikan kesimpulan. Menurut pengamatannya, tanah tersebut berwarna hitam mengandung minyak sesuai kedalaman tanah yang diambil sebagai sampel. Sampel substrat yang diambil itu bervariasi, mulai dari kedalaman 40 sampai 70 cm,
di mana setiap 15 cm akan diukur apakah ada kandungan minyak atau tidak. Dan jika tidak ditemukan minyak pada kedalaman 15 meter, maka tidak bermasalah. Dikatakan, substrat di 70 cm terdapat akar mangrove sampai 40 cm. Nantinya akar mangrove itu akan dikirim dan diuji apakah ada kandungan logam berat sehingga bisa dijustifikasi benar atau tidaknya mangrove mati karena pencemaran tersebut. Janis Balol melaporkan.